Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Ronas Putra, NIM 190590002. Di video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi yang baik verbal maupun non-verbal. Untuk mencapai tujuan tertentu, ada 6 unsur pokok dalam komunikasi bisnis, yaitu yang pertama, memiliki tujuan. Tujuan dari sini adalah komunikasi bisnis harus memiliki tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sejalan dengan tujuan organisasi. Yang kedua, pertukaran melibatkan 2 orang atau lebih. Yang ketiga, gagasan, opini, komunikasi, dan instruksi. Isi dari pesan yang bentuknya bergantung tujuan, situasi, dan kondisinya. Yang keempat, menggunakan saluran personal dan impersonal. Kemudian yang kelima, menggunakan simbol atau sinyal sebagai alat atau metode yang dapat dimengerti atau dipahami oleh penerima untuk menyampaikan pesan. Kemudian yang keenam, pencapaian tujuan organisasi. Kemudian yang kedua, kita membahas tentang ruang lingkup komunikasi bisnis. Yang pertama, komunikasi bisnis internal. Komunikasi bisnis internal merupakan komunikasi yang terjalin antar individu dalam satu institusi atau organisasi atau perusahaan. Contoh, pemilik dengan karyawan, antara manajer dengan karyawan, dan karyawan dengan karyawan. Yang kedua, komunikasi bisnis eksternal merupakan komunikasi yang terjadi antara anggota organisasi dengan perusahaan dan pihak luar. Contoh, seorang direktur dan pemasok. Kemudian yang ketiga, kita membahas tentang strategi komunikasi bisnis. Strategi komunikasi bisnis adalah kita menghadapi pasar atau konsumen. Diperlukan perencanaan dan strategi yang tepat untuk dapat menjalankan komunikasi bisnis yang efektif. Analisis kelayak dalam komunikasi merupakan upaya untuk mengenal karakter berdasarkan 3 poin besar, yaitu demand. Demand merupakan kebutuhan atau keinginan dari pasar yang dapat digunakan dalam mendesain produk sekaligus komunikasi yang akan disediakan. Biasanya produk juga muncul karena adanya demand pasar. Yang kedua, tren. Tren merujuk pada apa yang sedang disukai dan diterima pasar. Tren merupakan perilaku atau persepsi mayoritas yang sedang menguasai market share. Yang ketiga, demografi. Demografi pengelompokan target konsumen atau audiens berdasarkan berbagai kriteria, yaitu jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, tempat tinggal, status sosial, status ekonomi, gaya hidup, maupun cara mengkonsumsi media. Untuk mengenal audiens, setidaknya harus menganalisis strategi yang tepat. Yang pertama, memahami profil audiens. Yang kedua, menganalisis siapa penerima primer dari pesan yang dibuat. Yang ketiga, menentukan jumlah serta komposisi. Yang keempat, mengukur tingkat pemahaman audiens. Yang kelima, memperkirakan berbagai reaksi. Yang keenam, mencari tahu seberapa besar kebutuhan informasi. Yang terakhir, keempat, tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama, memberikan informasi. Yang kedua, melakukan persuasi atau ajakan, ya. Yang ketiga, melakukan regulatori. Itulah yang dapat saya jelaskan tentang
mengenai komunikasi bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.